Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengklaim negara Zionis itu saat ini mendekati kekalahannya di jalur Gaza. Barak menyebut Israel kekurangan strategi dan rencana yang jelas mengenai langkah yang akan diambil dalam perang Gaza. Dilansir media Israel Hayom, Barak menilai tidak ada untungnya bagi Israel jika terus menduduki Gaza selama beberapa tahun. Lebih lanjut dikutip dari Press TV, Barak menganggap Netanyahu sebagai penjudi hanya membahayakan nyawa warga Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Di sisi lain, ia juga mengecam keputusan Netanyahu untuk terus menempatkan pasukan Israel di koridor Philadelphia yang berada di perbatasan Mesir dan Gaza. Barak menganggap keputusan Netanyahu itu tidak ada korelasinya dengan kenyataan di lapangan. Baru-baru ini geger kabar aktivis HAM ditembak mati penembak jitu Israel hingga dikecam publik. Inilah deretan kebrutalan Israel membunuh aktivis HAM dalam 2 dekade terakhir dirangkum to the point. Pertama, terbaru, aktivis Turki Amerika Aysenur SG AG. Pada 6 September 2024, ia ditembak mati saat protes menentang permukiman ilegal Israel di kota Beita, Nablus, tepi barat. Kedua, jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh dibunuh pada 11 Mei 2022 saat meliput serangan di Camp Jenin. Ketiga, 10 aktivis kapal Turki Mavi Marmara. Pada 31 Mei 2010, mereka diserang Angkatan Laut Israel. Keempat, aktivis Amerika Rachel Corrie. Ia dibunuh tentara Israel pada 16 Maret 2003 di Rafah, jalur Gaza Selatan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terbukti menggunakan protokol Hannibal dalam perangnya di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Fakta ini berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Australian Broadcasting Corporation atau ABC. Adapun petunjuk Hannibal adalah prosedur militer kontroversial Israel yang dirancang untuk mencegah penangkapan tentaranya, bahkan jika hal itu mengakibatkan kematian mereka sendiri. Protokol tersebut digunakan oleh militer Israel untuk mencegah Hamas menangkap tentara IDF, yang mana Israel lebih baik membunuh atau menewaskan tentaranya sendiri daripada tertangkap oleh Hamas. Bahkan tak hanya di pihak militer Israel saja, target juga menyasar dan menyebabkan kematian pemukim dan warga sipil Israel. Beredar dokumen yang diduga bocor dari komputer milik Kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar. Kabar itu diklaim Israel dan dokumen tersebut digunakan oleh media Jewish Chronicle dan Bild sebagai bahan berita. Menurut media tersebut, dokumen itu berisi rencana menyelundupkan sandera dari Mesir ke Gaza lewat terowongan di bawah koridor Philadelphia. Setelah itu, sandera akan dikirim ke Iran. Muncul juga klaim bahwa Yahya Sinwar adalah otak di balik rencana itu yang kemudian punya rencana untuk kabur. Namun ternyata dilansir Al-Mayadin, media terkenal Israel bernama Yediot Aharonot melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa dokumen itu palsu. Intinya, dokumen itu digunakan Israel sebagai kampanye untuk memanipulasi opini publik, memunculkan dugaan bahwa Hamas dan Sinwar tidak tertarik dengan gencatan senjata. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich terang-terangan mengatakan bahwa misi hidupnya adalah menggagalkan pendirian negara Palestina. Ia mengaku berupaya memberikan 500.000 pemukim ilegal di tepi barat hak yang sama dengan setiap warga negara di Israel. Hal itu ia sampaikan dalam postingan di akun media sosial X-nya pada Senin 9 September 2024. Seperti diketahui, Smotrich bertanggung jawab atas urusan permukiman di tepi barat, yang mana menjadi tempat bagi sekitar 500.000 pemukim ilegal Israel, selain lebih dari 230.000 pemukim di Yerusalem Timur yang diduduki. Juli lalu, Parlemen Israel atau Knesset mengeluarkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina. Mereka bahkan menyebut Palestina merdeka sebagai ancaman eksistensial bagi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.